Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reski di sini. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih berbeda, yaitu kita membahas tentang struktur beton bertulang. Kali ini kita akan lebih membahas tentang balok, di mana kita akan menentukan tinggi minimum balok dan lebar dari balok tersebut. Oke, langsung saja kita desain dimensi baloknya. Baik, seperti yang di intro tadi, kita akan membahas struktur beton bertulang dan menentukan dimensi struktur, yaitu balok. Di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu struktur beton bertulang dan apa itu balok. Saya anggap teman-teman sudah mengetahui apa arti dari struktur beton bertulang dan apa itu balok. Oke, kita langsung untuk menentukan tinggi minimum balok. Di sini rekan-rekan bisa lihat bentuk baloknya. H merupakan simbol dari tinggi dari balok tersebut dan B merupakan lebar dari balok tersebut. Nah, untuk menentukan tinggi dari balok tersebut, tinggi minimumnya itu ada di SNI Standar Nasional Indonesia 2847 tahun 2019. Di situ diisyaratkan 4 kondisi perletakan yang bisa kita desain. Yang pertama itu ada perletakan sederhana, menerus satu sisi, menerus dua sisi, dan cantilever. Nah, untuk perletakan sederhana, saya bisa contohkan seperti ini. Ini merupakan contoh dari perletakan sederhana. Di mana ini merupakan balok yang akan kita desain. Ini merupakan L yang artinya panjang dari balok tersebut. Ini merupakan contoh dari perletakan sederhana. Kemudian untuk menerus satu sisi, ini merupakan contoh dari menerus satu sisi, di mana balok yang kita desain adalah yang ini. Dengan ketentuan balok ini merupakan bentang terpanjang. Oke, dan balok di sini ada yang menerus satu sisi. Jadi yang kita desain adalah balok yang di sini. Ini merupakan contoh dari kondisi perletakan menerus satu sisi. Dan kemudian untuk menerus dua sisi, contohnya seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat perbedaannya dengan yang satu sisi menerus. Terlihat kalau di satu sisi menerus ada balok yang menerus satu sisi dari sebelah balok yang kita desain. Perbedaannya, yang menerus dua sisi, di sini ada dua balok di samping kiri dan kanan baloknya yang akan kita desain. Ada dua, yang artinya itu merupakan menerus dua sisi. Ini sisi yang pertama dan ini sisi yang kedua. Dan yang di tengah merupakan balok yang akan kita desain. Oke, dan yang terakhir itu cantilever. Mungkin untuk cantilever sudah familiar bagi rekan-rekan semua, dimana satu ujung menerus saja. Nah, baik, untuk cantilever yaitu dibagi per 8. Nah, untuk peletakan sederhana itu dibagi per 16. Bentang yang kita tinjau dibagi 16. Begitu juga untuk menerus satu sisi dibagi 18,5 dan menerus dua sisi dibagi per 21. Artinya, bentang yang kita tinjau misalkan contoh 6 meter, berarti kita rubah dulu ke milimeter untuk memudahkan. 6 meter dibagi. Kalau misalkan kita mencontohkan kondisi peletakan sederhana, berarti kita bagi per 16. Maka didapatlah tinggi minimum dari balok tersebut. Dengan catatan ini baru tinggi minimum. Baik, akan kita coba contohkan dengan kasus soal seperti berikut. Dengan H minimum, saya menggunakan jenis perletakan satu ujung menerus. Dengan panjang balok, yaitu saya menggunakan 3390 mm dibagi 18,5.
maka saya dapatkan hasilnya 183,24 mm. Perlu rekan-rekan ingat, ini merupakan baru tinggi minimum dari balok tersebut, belum tinggi yang akan kita desain. Jadi saya asumsikan ini harus lebih tinggi, wajib lebih tinggi, sehingga saya mendapatkan H sama dengan 300 mm. Ini baru asumsi saya. Bisa jadi ini 250, 200, itu tergantung asumsi kalian. Nah, saya mengasumsikan 300 mm. Jadi saya pakai H asumsi awal saya, yaitu sebesar 300 mm. Setelah kita mendapatkan tinggi baloknya, kita akan desain lebar baloknya. Oke, untuk rumus ini saya hilangkan. Nah, untuk lebar minimum dari balok, kita punya rumus setengah dari tinggi balok yang kita desain. Setengah dari 300, kita dapatkan 150 mm. Kemudian, lebar maksimum dari balok, kita punya rumus 2/3 dari tinggi balok yang kita desain. Maka saya dapatkan 200 mm. Jadi, kita harus mendesain lebar balok tersebut di antara 150 mm sampai dengan 200 mm. Kita boleh menggunakan 150 mm langsung atau 200 langsung, atau di antara keduanya ini. Untuk kasus ini saya menggunakan B sama dengan 175 mm. Perlu rekan-rekan ketahui, untuk B atau lebar balok tidak boleh kurang dari 150. Misalkan nih rekan-rekan dapatkan 100 atau di bawah 150 dan maksimumnya 150, rekan-rekan wajib menggunakan B minimum 150 mm. Begitu aturannya. Jadi kita dapatkan dimensi balok direncanakan, ini salah ya, harusnya ini 150 kali 300 mm sesuai yang kita dapatkan di awal. Kalau kita gambarkan, maka seperti ini. Ini balok, maaf ya kalau ini nggak lurus. Ini yang 175 dan ini merupakan 300. Ya, begitulah cara kita mendesain tinggi dan lebar balok. Dan perlu saya tambahkan, ini merupakan belum tahap final dari desain balok kita. Desain balok ini akan dimasukkan atau kita inputkan atau kita desain nanti di analisa struktur, software analisa struktur, dan di tahap akhir nanti kita akan memasukkan beban-beban di balok tersebut. Maka pas di running akhir nanti akan kelihatan mana balok yang mampu menerima beban, menahan beban yang dia terima, mana balok yang melebihi kapasitas bebannya. Maka nanti akan terlihat. Jadi ini belum bisa kita patok menjadi desain akhir. Desain akhir nanti akan dipakai, akan kita rencanakan di software analisa struktur. Di sana akan kelihatan mana yang balok yang kuat, mana balok yang perlu kita perbaiki untuk desainnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Like kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak suka. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.